go. Hai guys, selamat datang di channel aku Chris, dan kali ini aku ingin mereview, ini parfum lokal, ini produk lokal. Ini aku punya dari Arsha Perfume. Ini aku punya yang Atypical Collection. Ini tuh varian terbarunya dari Arsha. Jadi mereka tuh ada 4 varian di Atypical Collection yang terbaru ini. Dan di sini aku punya 2 di antara 4 varian itu. Sebelumnya aku mau say thank you juga untuk Arsha udah ngirimin aku Atypical Collection-nya yang terbaru ini agar aku bisa mencoba terlebih dahulu. Jadi thank you so much untuk Arsha udah ngirimin ya. Oke, jadi kita langsung bahas aja dari boxnya dulu nih ya. Boxnya tuh seperti ini. Ini tuh mewah, cukup mewah kelihatannya. Jadi terlihatnya tuh tidak cheap, dan harganya cukup affordable ini si Arsha ini. Jadi seperti ini boxnya, dia warna merah gitu boxnya. Dan ini tuh dia magnetik di bawahnya, seperti ini. Kita buka ya. Nah, dalam itu seperti ini. Lihat, dibuka seperti ini. Di sini ada card dari Arsha-nya. Di belakang tuh ada Instagramnya Arsha beserta nomor WhatsAppnya Arsha. Kalau misalnya kalian ingin tanya-tanya atau kalian ingin order, bisa langsung hubungi ke mereka ini selain di e-commerce-nya. Seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Aku punya 2 varian. Di antara 4 yang baru aku punya 2. Jadi lihat boxnya juga mewah ya. Jadi di sini ada kain gitu. Di sini ada foam di dalamnya kayak busa gitu. Jadi aman untuk pengiriman-pengiriman luar kota gitu. Jadi di sini aku punya yang satu ini ada yang varian Ego Romeo. Dan yang satu lagi itu aku punya yang varian Candu Rayu. Ini. Oke. Nah, kita mulai aja dulu dari yang varian pertama, yang Ego Romeo dulu kali ya. Jadi, kita akan membahas si Ego Romeo ini. Mana dia? Ini. Oke. Aku bacain dulu notes-notesnya. Jadi, dia hanya ada general notes dari Ego Romeo ini. Jadi, untuk general notesnya itu, Ego Romeo ada burning firewood, apple, lavender, incense, and patchouli. Itu di Ego Romeo ini notesnya. Oke. Nah, kita semprot saja langsung Ego Romeo di sini di tangan kiri aku. Ya, untuk sprayernya dia nyebar. Dia sprayernya halus gitu, nggak keras juga ditekannya. Nah, kalau untuk aromanya sendiri di Ego Romeo ini, jujur di awal spray aku mendapatkan kesan aroma seperti hairspray karena aromanya cukup strong di awal. Tapi nih ya, yang hairspray itu, aroma hairspray yang tadi aku bilang itu tuh kayak ada sedikit juga aroma apel gitu, ada buah apel, tapi apelnya tuh yang aku cium di sini apel yang warna hijau. Itu sekelibatan di awal di pertama kali cium pas semprot. Dan setelah itu tuh wangi incense atau dupa tuh cukup jelas tercium di si Ego Romeo ini. Jadi memang tercium jelas gitu aroma seperti dupa kayak gitu. Jadi mungkin kalau kalian yang suka aroma incense atau dupa tuh mungkin kalian akan suka sama Ego Romeo. Terus setelah aroma yang dupa tadi itu ada tuh aroma seperti kayak rumput basah yang terkesan tuh sejuk gitu. Ngerti kan maksud aku? Jadi kayak misal pagi-pagi gitu rumput yang masih ada embun gitu ya. Jadi ada tuh kesan kayak sejuk kayak gitu tuh di si Ego Romeo ini seperti itu gitu. Karena memang jujur waktu pas aku baca notesnya, aku pikir ini bakalan aroma yang cukup berat yang akan cocok itu dipakai malam hari gitu kan, karena aku pas ngeliat tuh ada si burning firewood itu gitu. Tapi ternyata enggak, pas setelah cium gitu dia ada aroma seperti rumput basah yang terkesan itu sejuk gitu, enak adem gitu. Nah, ini Ego Romeo tuh seperti itu. Terus nih dari semua itu aroma lavender tuh benar-benar menyelimuti menurut aku. Jadi kayak dari semua aroma yang tadi aku sebutin itu, ada aroma lavender tuh yang bener-bener kayak nyelimutin semua aroma itu di si Ego Romeo ini gitu. Lavendernya tuh cukup vokal di hidung aku, tuh cukup beneran terdetek dengan jelas si lavender itu di hidung aku. Dan aroma kayak woody yang warm yang mulai muncul tuh tipis-tipis aja gitu di dry down ya, di dry downnya.
Jadi kayak ada aroma woody, tapi woody-nya tuh yang masih warm, yang masih light, menurut aku, tidak yang strong wood kayak gitu loh. Tapi tipis sih, di dry down aja gitu. Dan aku pas pakai parfum ini nggak tahu kenapa merasa feel-nya tuh kayak fresh and clean kayak gitu. I don't know. Seperti itu yang aku dapatkan dari si Ego Romeo ini waktu pas aku menggunakan si Ego Romeo. Dan kalau boleh jujur, ini vibe-nya tuh mengingatkan aku ke parfum Jo Malone yang Amber and Lavender. Nah itu vibe-nya tuh mirip ke sana gitu. Yang aku dapat ya, aku pribadi seperti itu gitu, dapat vibe si Jo Malone Amber and Lavender itu gitu. Nah itu untuk Ego Romeo. Nah sekarang kita biar nggak lama-lama, kita langsung ke Candu Rayu yang kedua ini. Ya, ini dia si Candu Rayu. By the way, ini kalau misalnya kalian pengen ngeliat jelas botolnya seperti ini. Jadi botolnya tuh kotak gini, dan capnya tuh warna gold bulat gitu ya. Si Candu Rayu dan Ego Romeo sama seperti itu. Nah untuk Candu Rayu, general notes-nya aku bacain. Dia tuh ada candy, rose, jasmine, white musk, and vanilla. Itu di Candu Rayu untuk general notes-nya. Kita semprot Candu Rayu di tangan kanan aku di sini. Ya. Kalau untuk Candu Rayu nih, aromanya sendiri. Pas awal ya, pas pertama semprot langsung kecium aroma seperti sweet sugar candy gitu loh di si Candu Rayu. Jadi mungkin pas baca notesnya mungkin kalian akan berpikir ini aromanya akan super manis gitu. Sampai buat pusing karena ada notes candy-nya itu. Aku pun seperti itu, aku mikirnya seperti itu awalnya pas baca notes. Tapi ternyata enggak, ini tuh nggak buat pusing gitu. Sama sekali nggak buat pusing, di aku pribadi seperti itu. Wangi manisnya tuh masih sopan banget, nggak ganggu hidung dan sekitar kita gitu loh wangi candy-nya. Jadi nggak terkesan yang kayak anak-anak banget gitu wangi candy-nya si Candu Rayu ini. Dan beberapa saat kemudian mulai muncul aroma bunga rose yang cukup kalem di hidung aku setelah aroma manis candy itu ya. Dan ada sedikit aroma asam di si Candu Rayu ini, aroma asam, but I don't know what asamnya itu dari mana. Aku masih belum bisa menjabarkan secara jelas ya, karena memang ada aroma asam gitu, tapi aku belum tahu itu dari si notes dari mananya gitu si asamnya itu. Dan ya si Candu Rayu ini di dry down-nya aroma musk itu mulai keluar, tapi tipis banget. Kalian harus benar-benar ngeraba aromanya baru tuh ngeh gitu kalau iya tuh ada muskinya gitu, aroma musknya gitu loh. Nah kalau untuk bunganya sih, kalau bungaannya di Candu Rayu ini aku cuman ngedetect si rose aja. Sedangkan kalau jasmine-nya jujur di hidung aku tuh masih nggak ada gitu si jasmine-nya di si Candu Rayu ini. Dan si Candu Rayu ini di dry down-nya aku mendapatkan vibe dari parfumnya Jessica Simpson yang Fancy Love di dry down ya. Agak sedikit dapat aku vibe si Fancy Love-nya Jessica Simpson gitu. Nah kalau untuk SPL-nya di dua ini nih, Ego Romeo dan Candu Rayu, sepertinya kandungan oil fragrance-nya agak sedikit dikurangin kali ya sama Arsya. Soalnya untuk ketahanannya di aku pribadi jadi melemah, hanya bertahan 3-4 jam aja. Itu udah paling maksimal di kulit aku. Tidak seperti yang udah aku review juga Imaji Harmony dari Arsya yang sebelumnya, tapi ya. Soalnya ini si yang Atypical Collection yang baru ini, dia ada 4 kan, yang salah satunya itu Imaji Harmony gitu. Nah, ini Imaji Harmony yang lama yang aku bahas ini, dia tuh ketahanannya super awet banget di kulit aku gitu. Dan memang agak berasa gitu, karena di koleksi yang kali ini tuh nggak kesan minyak di jusnya gitu, nggak ada gitu. Kayak nggak berminyak sama sekali, langsung meresap gitu loh di kulit minyaknya. Sedangkan kalau yang Imaji Harmony yang dulu, yang sebelumnya itu masih ada oily-nya di kulit aku gitu. Tapi itu yang membuat lebih tahan lama di kulit aku gitu dibandingkan koleksi yang sekarang ini gitu. Dia CH-nya tuh weak to moderate menurut aku. Dan projection-nya tuh juga moderate gitu. Jadi kayak lebih ke intimate aja gitu. Pas misalnya udah kayak setengah jam lebihan, itu udah langsung ke intimate gitu. Nggak nyebar lagi kayak gitu loh. Nah, kalau untuk harganya tuh dia ini nih yang sebox ini isinya 2 itu 60.000 nih dapat 2 ini.
Jadi 2 parfum dalam satu box itu 60.000. Nah, sedangkan kalau kalian beli 4 parfum semua nih, koleksinya Atypical Arsha yang baru ini, 4 parfum dalam 2 box itu kalian cuman membayar tuh 100.000 rupiah. Cukup terjangkau banget kan ya, itu segitu 100.000 dapat 4 botol dari Arsha ini gitu. Dan apalagi boxnya juga mewah, cukup mewah gitu, nggak malu-maluin gitu ya. Dan nanti coba aku kasih link pembelian Arsha-nya di description box ya. Kalau nggak salah Arsha hanya ada di Tokopedia, oke? Nah, oke. Menurut aku kedua parfum ini tuh unisex, bisa dipakai cewek dan cowok, dan mass pleasing juga karena aromanya tuh sangat mudah diterima hidung menurut aku. Dan transisi notes-nya juga ada, walaupun memang menurut aku transisi notes-nya tuh cukup cepet gitu, kayak ngebut gitu. Jadi seakan dari top notes ke base note tuh cuma butuh sekitar 15-20 menit tuh udah langsung pindah ke base note gitu. Jadi nggak pelan-pelan. Dan karena ini ukuran juga mini ya, jadi walaupun SPL-nya cukup lemah, kalian bisa dengan gampang bawa-bawa parfumnya untuk respray. Menurut aku sih seperti itu gitu. Jadi balik lagi ke pilihan kalian. Misal kalian memang butuh yang mini-mini dengan harga terjangkau dengan wangi yang lumayan enak, menurut aku ini wanginya dua-duanya enak. Jadi mungkin kalian bisa nih nyobain Arsha yang Atypical baru ini yang ada 4 koleksi dari Atypical Arsha yang terbaru. Jadi kalian bisa pilih satu boxnya isi 2 atau langsung aja sekalian 100.000 dapat 4-4-nya gitu yang terbaru gitu, karena cukup terjangkau kok 100.000 dapat 4 itu gitu ya untuk kalian nyoba-nyoba ya kan. Nah, mungkin segitu aja dulu review aku untuk Arsha Atypical Collection yang terbaru. Semoga kalian terbantu sama review aku. Kalau misalnya kalian suka sama review aku, tolong di like videonya, di subscribe juga channel aku, dan sampai jumpa.